Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Gaisani dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Sumedang. Di video kali ini saya akan membantu menjelaskan sebagian dari materi sistem gerak ini. Yang pertama, tentang pentingnya pergerakan pada hewan. Yang kedua, tentang struktur tulang. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai osifikasi atau proses pembentukan tulang. Menurut kalian semua, pergerakan pada hewan itu penting atau tidak? Menurut saya sendiri, pergerakan pada hewan itu sangat penting. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Pada umumnya, hewan itu memiliki sifat motil atau dapat bergerak, seperti dapat berpindah tempat. Nah, hewan itu bergerak untuk apa sih? Nah, hewan itu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mencari makan, reproduksi, dan melindungi diri dari pemangsa yang berbahaya. Nah, oleh karena itu, bergerak itu sangat penting bagi hewan. Karena apabila hewan hanya berdiam di tempat, maka kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertahan hidup. Setelah mengetahui penjelasan umum tentang pentingnya pergerakan pada hewan, saya akan menjelaskan tentang sistem gerak yang terdapat pada hewan. Yang pertama, pada hewan invertebrata seperti cacing pipih, cacing giling, cacing tanah, dan beberapa ubur-ubur bergerak menggunakan kerangka hidrostatik. Apa itu kerangka hidrostatik? Kerangka hidrostatik adalah kerangka cairan yang memberikan dukungan dan gerakan. Nah, dengan adanya kerangka hidrostatik, hewan akan bergerak secara peristaltik. Gerakannya seperti memeras. Jadi, hewan itu akan bergerak maju atau mundur. Seperti ini ya teman-teman. Adapun hewan invertebrata yang memiliki rangka luar atau eksoskeleton. Eksoskeleton ini berupa body case dan cangkang. Mungkin di antara teman-teman masih bingung ya, apa sih perbedaan antara body case dan cangkang? Maka dari itu, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Tabel di samping menunjukkan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada cangkang dan body case. Perbedaan yang pertama adalah cangkang terbuat dari zat tanduk, sedangkan body case berupa kepingan-kepingan dari zat tanduk yang saling menyambung. Perbedaan yang kedua adalah cangkang tidak menutupi permukaan tubuh, sedangkan body case menutupi seluruh bagian tubuh. Perbedaan yang ketiga adalah cangkang tidak membentuk sendi-sendi, sedangkan body case membentuk sendi-sendi. Dan perbedaan yang terakhir adalah cangkang biasa ditemukan pada moluska seperti kerang-kerangan dan keong, sedangkan body case biasa ditemukan pada arthropoda seperti laba-laba, serangga, dan udang. Saya juga akan membahas sistem gerak yang terdapat pada hewan vertebrata. Pada hewan vertebrata itu terdapat rangka dalam atau bisa juga disebut endoskeleton, sehingga struktur hewan vertebrata itu lebih kompleks daripada struktur hewan invertebrata. Rangka dalam ini akan disusun oleh tulang-tulang yang saling menyambung dan akan membentuk sistem rangka. Namun, sistem rangka ini tidak akan bisa bergerak apabila tidak bekerja sama dengan otot. Jadi bisa kita simpulkan, rangka merupakan alat gerak pasif dan otot merupakan alat gerak aktif. Pada dasarnya, struktur tulang itu ada 5, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Pertama akan kita bahas yaitu periosteum. Periosteum ini merupakan bagian terluar dari tulang. Periosteum ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot rangka, sebagai pemberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang, dan juga sebagai tempat perbaikan jaringan tulang. Selanjutnya ada tulang kompak. Tulang kompak ini merupakan bagian yang paling banyak diisi oleh zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat, yang menyebabkan tekstur dari tulang kompak ini kuat dan padat. Yang ketiga ada tulang spons. Tulang spons ini tersusun dari trabekula-trabekula sehingga membuat tekstur tulang spons ini berongga. Dan yang keempat ada endosteum. Endosteum ini merupakan jaringan ikat yang berfungsi untuk melapisi sumsum tulang. Dan yang terakhir ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini berfungsi sebagai tempat mereproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah.
Baik teman-teman, setelah mengetahui kelima struktur yang terdapat pada tulang, saya akan memberikan contoh kepada kalian apa saja sih struktur yang terdapat pada tulang pipa atau tulang panjang. Di sini saya sudah memiliki sketsa dari tulang pipa tersebut. Yang pertama, bagian terpanjang dari atas sini sampai bawah sini dinamakan diafisis. Bagian ujung yang membesar di atas sini dan di bawah sini dinamakan epifisis. Di antara diafisis dan epifisis itu terdapat metafisis. Struktur tulang secara lebih rinci yang terdapat di dalam tulang pipa atau tulang panjang. Seperti yang kita ketahui, struktur terluar dari tulang itu dinamakan periosteum. Pada gambar ini, periosteum diwarnai oleh warna biru muda. Selanjutnya ada endosteum. Terus selanjutnya ada tulang kompak, yaitu sebelah sini. Nah, saya tebalkan lagi memakai warna merah biar lebih jelas. Kalian tahu kan, tulang kompak itu bersifat keras dan padat. Selanjutnya, ada tulang spons yang bintik-bintik warna merah ini. Mengapa saya buat sketsanya seperti bintik-bintik? Karena tulang spons itu bersifat berongga, jadi tidak padat ya teman-teman. Yang saya arsir ini dinamakan cakram epifisis. Buat kalian yang penasaran, cakram epifisis itu apa sih fungsinya? Nah, saya akan bantu jelaskan di pembahasan tentang osifikasi nanti ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ada tulang rawan. Tulang rawan di sini bisa tulang rawan bermacam-macam ya. Contohnya saya pakai tulang rawan persendian hialin, yaitu yang berwarna biru tua. Tulang rawan persendian hialin itu apa sih? Saya akan berikan contoh. Ibaratkan ini adalah tulang ayam. Kalau kalian memakan tulang ayam, pasti sering melihat tulang yang berwarna putih di bagian ujung. Biasanya tulang itu bisa dimakan. Nah, tulang itulah yang berwarna putih, itu yang dinamakan tulang rawan persendian hialin. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa diafisis ini disusun dari tulang kompak dan sumsum tulang. Sedangkan epifisis ini disusun oleh tulang spons yang diselubungi oleh tulang kompak. Ini tuh di dalamnya diselubungi oleh tulang kompak ya teman-teman. Dan juga dilapisi oleh tulang rawan persendian hialin. Tulang pipa ini biasa ditemukan pada tulang egumerus, tulang radius, tulang ulna, tulang femur, tulang tibia, dan tulang fibula. Ada apa saja sih bentuk tulang? Nah, yang pertama itu ada tulang pipa atau tulang panjang. Nah, kalau tulang pipa kan tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Yang kedua, ada tulang pendek. Tulang pendek ini bentuknya seperti kubus ya teman-teman. Tulang pendek ini tersusun dari tulang spons dan sedikit lapisan dari tulang kompak. Yang ketiga, ada tulang pipi. Tulang pipi ini bentuknya seperti lempengan. Tulang pipi ini tersusun dari tulang kompak dan tulang spons yang diisi oleh sumsum tulang. Yang keempat, ada tulang tak beraturan. Dari namanya kita sudah bisa tahu ya teman-teman, pasti tulang ini bentuknya tidak beraturan. Tulang yang kelima adalah tulang sesamoid. Apakah teman-teman tahu, di dalam tulang sesamoid ini terdapat formasi persendian yang saling menyambung dengan kartilago dan ligmen sehingga menciptakan hubungan antara tulang dan tulang. Osifikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proses osifikasi intramembran. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat sekumpulan sel-sel mesenkim yang menyatu dan akan berdiferensiasi menjadi osteoblas, dan nantinya akan membentuk pusat osifikasi. Selanjutnya, osteoblas akan menyekresi osteoid atau matriks organik. Proses ketiga yaitu osteoid akan mengalami pengerasan atau klasifikasi akibat pengendapan garam-garam mineral yang disalurkan melalui pembuluh darah. Proses ini menyebabkan warna osteoid ini berubah yang asalnya putih menjadi warna kuning. Selain itu, osteoblas juga akan membentuk susunan melingkar di pusat osifikasi. Lama-kelamaan, akibat proses tersebut, osteoblas akan terendam oleh matriks organik dan terbentuklah osteosit. Osteosit itu tidak akan mati, karena sebelum terbentuk osteosit, osteoblas sudah membentuk saluran kanalikuli. Kemudian, proses selanjutnya yaitu matriks-matriks organik tersebut akan membentuk trabekula. Setelah trabekula terbentuk, trabekula akan membentuk tulang spons. Selanjutnya akan membentuk tulang kompak, bentuk lapisan paling luar yaitu periosteum. Proses yang kedua yaitu osifikasi endokondral.
Pada awalnya, rangka embrio tersusun dari kartilago jenis hialin yang bagian luarnya dilapisi oleh perikambium. Seperti yang kita ketahui, kartilago itu tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut juga kondrosit. Kemudian, kartilago ini akan mengalami proses proliferasi atau proses perbanyakan. Proses ini menyebabkan sel bertambah dan semakin banyak. Karena kartilago itu merupakan sel, sehingga kartilago akan melakukan pembelahan secara terus-menerus. Proses yang ketiga yaitu kondrosit-kondrosit yang sudah tua akan dikelilingi oleh matris organik yang disalurkan melalui pembuluh darah yang menempel pada perikambium, sehingga akan menyebabkan terjadinya proses klasifikasi. Sehingga matrik kartilago akan mengeras dan otomatis tidak akan mendapatkan nutrisi karena kartilago itu tidak memiliki pembuluh darah atau avaskuler, sehingga menyebabkan kondrosit yang terdapat di dalamnya akan mati. Setelah kondrosit mati, maka kondrosit akan dibersihkan oleh osteoklas yang memang fungsinya untuk menghancurkan tulang. Otomatis, rongga-rongga yang tadinya diisi oleh kondrosit akan menjadi kosong dan nantinya akan diisi oleh osteoblas. Nah, setelah terjadinya semua proses itu, maka akan terbentuklah pusat osifikasi primer pada diafisis. Setelah itu, osteoblas akan menyekresikan matris organik di sekitar tulang rawan yang rusak, sehingga osteoblas akan ikut terendam dan terbentuklah osteoid. Namun, osteoid ini tidak akan mati walaupun terendam karena sebelumnya osteoblas sudah membentuk saluran kanalikuli. Osteoid ini sudah tidak bisa menyekresikan matris organik lagi, namun osteoid ini berfungsi sebagai tempat pertukaran kalsium antar tulang dan darah. Untuk perikambium yang mengelilingi diafisis, itu juga akan berubah menjadi periosteum. Proses selanjutnya yaitu zona osifikasi endokondral akan meluas sampai ke arah epifisis. Nah, setelah kelahiran, pusat osifikasi sekunder itu terdapat pada kartilago epifisis di kedua ujung tulang. Kita semua bisa bertumbuh tinggi karena tulang mengalami pertumbuhan panjang yang disebabkan oleh aktivitas kondrosit yang terjadi pada cakram epifisis. Namun, saat usia kita sekitar 25 tahun, pertumbuhan tulang akan berhenti. Hal ini disebabkan karena diafisis dan epifisis akan menyatu sehingga tidak memungkinkan lagi terjadinya pertumbuhan panjang pada tulang. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.